Mereka menatapku dengan hinaan. Setiap langkahku dianggap beban. Setiap kelemahanku jadi bahan tawa. Di mata mereka, aku hanyalah manusia lemah yang tak pantas bermimpi. Tapi mereka tak tahu rahasia yang kutanggung sejak lahir. Di dalam tubuh rapuh ini, tidur kekuatan kuno, kekuatan yang pernah mengguncang langit dan membakar lautan. Aku bukan sekedar manusia. Aku adalah Raja Naga, sang penguasa api abadi yang bereinkarnasi untuk menebus takdirku. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Kisah Reinkarnasi, tempat di mana kita menjelajahi kisah penuh misteri, kekuatan dan keajaiban yang menggugah hati. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Sebelum kita mulai petualangan epik kali ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kisah seru dan penuh makna di setiap video terbaru kami. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Raizan, lahirlah seorang bayi bernama Rio. Malam kelahirannya diselimuti hujan deras dan kilatan petir yang seolah membelah langit. Namun, bukan karena cuaca itulah penduduk desa gelisah, melainkan karena tangisan bayi itu terlalu lemah, hampir tidak terdengar. Kasihan sekali, apakah dia bisa bertahan hidup? Bisik salah satu perempuan desa. Suaranya bahkan lebih lemah dari hembusan angin, timpal yang lain. Sejak hari pertama, Rio sudah mendapat cap yang tidak diinginkannya. Lemah, rapuh, tidak berguna. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat, dan setiap kali ia mencoba berdiri, lututnya selalu bergetar. Ketika Rio mulai tumbuh, anak-anak seusianya sering menjadikannya bahan ejekan. "Rio, kamu lihat batu kecil itu? Aku yakin kamu gak bisa angkat. Berhentilah bermimpi jadi prajurit. Kupu-kupu saja bisa membuat kamu jatuh." Rio hanya menunduk. Ia menggenggam tanah, mencoba menahan rasa pedih di dadanya. "Aku memang selemah itukah?" gumamnya lirih. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Ketika ia terlelap, ruang mimpinya berubah menjadi lautan api berwarna emas. Di tengah kobaran api, berdiri seekor naga raksasa dengan sisik hitam berkilau seperti malam tanpa bintang. Matanya tajam, suaranya bergema seperti seribu guntur. "Rio." Suara itu begitu kuat hingga membuat jantungnya berhenti sesaat. "Kau bukan manusia biasa. Kau adalah aku, roh sang Raja Naga. Tubuhmu lemah, tetapi darahku mengalir di nadimu. Waktumu belum tiba, namun ingatlah, takdirmu jauh lebih besar dari hinaan mereka." Rio terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia memandang tangannya, gemetar tetapi terasa hangat, seperti menyimpan bara kecil yang tak pernah padam. "Apa itu benar?" bisiknya. Esok harinya, ketika penduduk kembali mengoloknya, Rio tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis, menyimpan rahasia yang bahkan ia sendiri belum mampu memahami. Dalam hatinya, ia berkata, "Satu hari nanti, kalian semua akan tahu siapa aku sebenarnya." Namun ia juga tahu jalan menuju hari itu akan penuh luka dan kesepian. Tahun demi tahun berlalu, dan Rio tumbuh menjadi remaja. Tubuhnya memang lebih kuat dari dulu, tapi dibandingkan anak-anak lain di desanya, ia tetap dianggap lemah. Ketika yang lain belajar berpedang dan berburu, Rio hanya bisa menonton dari kejauhan, menggenggam tongkat kayu sebagai pengganti senjata. Suatu sore saat latihan bersama di alun-alun desa, gurunya berteriak, "Rio, maju ah, tunjukkan jurusmu." Rio melangkah ke depan, matanya menatap lawannya, Kaze, anak kepala desa yang dikenal kuat dan sombong. Kaze tersenyum sinis. "Kau yakin mau melawanku, si kurus?" Rio menelan ludah, tapi ia tak mundur. "Aku harus mencoba."
Begitu peluit berbunyi, Kaze menyerang cepat. Ryo mencoba menangkis, tapi tubuhnya terpental ke tanah. Tawa meledak dari para penonton. "Lihat itu, sekali pukul langsung jatuh. Kau memang payah, Ryo." Ryo menggigit bibirnya. Tangan kirinya gemetar menahan rasa sakit. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang lain. Rasa panas yang semakin membakar, seolah ada bara naga di dalam darahnya yang hendak meledak. Malam itu Ryo duduk sendirian di tepi sungai. Angin malam berhembus lembut, tapi tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Ryo mengerang. Apa yang terjadi denganku? Tubuhku terasa ingin meledak. Tiba-tiba, di dalam pikirannya terdengar suara yang pernah ia dengar saat kecil, berat dan berwibawa. Suara Raja Naga. Itu adalah kekuatanmu, Ryo. Bara naga di dalam darahmu mulai terbangun. Tapi ingat, kekuatan naga bukan untuk membalas dendam. Ia akan memakan jiwamu jika digunakan dengan amarah. Ryo terdiam, menatap telapak tangannya yang kini memunculkan semburat cahaya merah samar. Aku ingin kuat, tapi aku tidak ingin menjadi monster. Namun dunia tidak memberinya waktu untuk ragu. Sejak malam itu, mimpi aneh sering menghantuinya. Api, teriakan naga, dan bayangan dirinya sendiri yang terbungkus api hitam. Setiap kali ia marah, benda di sekitarnya terbakar tanpa sebab. Warga mulai takut dan gosip mulai beredar. Anak itu membawa sial, mungkin iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ryo hanya bisa menatap tanah, menahan perih di dada. Aku tak pernah meminta ini, katanya lirih. Tapi jika ini adalah bagian dari diriku, aku harus belajar mengendalikannya. Ia menatap langit malam, di mana bintang-bintang tampak bergetar seolah menjawab panggilannya. Di sana, dalam kesepian yang dalam, ia berjanji, aku akan menemukan kebenaran tentang kekuatanku. Dan suatu hari, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan kutukan, tapi pelindung. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah menandakan datangnya malapetaka. Desa Raizan, yang biasanya tenang, tiba-tiba berguncang oleh raungan dari arah hutan. Dari balik pepohonan, muncul seekor monster raksasa berbentuk serigala berkulit besi. Matanya menyala merah, nafasnya membawa panas membakar udara. "Monster! Monster datang!" teriak seorang petani. Orang-orang panik, anak-anak berlari mencari perlindungan. Para penjaga desa menghunus pedang mereka, tapi satu persatu tumbang di bawah cakar makhluk itu. Di antara kerumunan, Ryo berdiri terpaku. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Tidak bisa begini. Kalau tidak ada yang menghentikannya, desa ini akan hancur. Ia berlari ke tengah medan, meski beberapa orang mencoba menahannya. "Ryo, jangan nekat. Kau bukan tandingan monster itu." Tapi ia tak mendengar apapun selain suara detak jantungnya sendiri. Di hadapannya, monster itu mengaum keras. Tanah bergetar, udara terasa berat. Ryo berteriak, "Kalau memang aku punya kekuatan, tolong bangunlah sekarang." Tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya pecah. Nyeri luar biasa menjalar di dada. Ia berlutut, menggigit bibir, lalu cahaya merah menyala dari seluruh tubuhnya. Angin berputar kencang, dan suara raungan naga menggema dari langit. Api keluar dari tanah, menari di sekelilingnya, membentuk bayangan naga yang megah. Penduduk desa terkejut. "Itu, apa yang terjadi dengan Ryo?" Ryo membuka matanya. Pupilnya berubah seperti mata naga, bersinar tajam dan merah. Nafasnya berapi, dan setiap langkahnya meninggalkan bara di tanah. Suara berat terdengar di dalam pikirannya. "Sekarang, Ryo, ingat siapa dirimu.
Kau bukan manusia biasa. Kau pewaris api naga. Rio mengangkat tangannya ke langit. Api menyatu membentuk bola cahaya besar. Monster itu mencoba menyerang, tapi terlambat. Rio berteriak, "Kembalilah ke kegelapan dari Mua Brasa!" Ledakan dahsyat mengguncangkan seluruh desa. Api menyapu udara, membakar monster itu hingga lenyap menjadi debu. Saat semuanya berakhir, Rio jatuh berlutut. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Sunyi. Orang-orang keluar dari persembunyian mereka, bukan untuk berterima kasih, tapi untuk menjauh. Dia bukan manusia. Matanya, itu mata iblis. Rio menatap mereka dengan mata penuh luka. Aku hanya ingin menolong, bisiknya pelan. Namun tak ada yang menjawab. Yang tersisa hanyalah tatapan takut dan langkah-langkah yang menjauh. Api di tubuhnya padam, tapi rasa panas di dadanya masih menyala. Bukan karena kekuatan naga, tapi karena kesedihan. Malam itu, Rio berdiri di tepi hutan, menatap langit yang kini kembali tenang. Kalau ini takdirku, maka aku akan menanggungnya. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuat dunia tahu bahwa kekuatan ini bukan kutukan. Angin malam berhembus lembut, membawa gema raungan naga di kejauhan, seolah dunia ikut mendengarkan tekadnya. Sejak malam pertempuran itu, Desa Raizan tidak pernah sama lagi. Api telah padam, tapi rasa takut tetap membara di hati penduduknya. Setiap kali nama Rio disebut, orang-orang hanya saling pandang dengan tatapan cemas. Rio tak lagi berani kembali ke rumah. Ia bersembunyi di pinggiran desa, di bawah pohon tua tempat ia biasa melatih diri. Dari jauh, ia melihat asap dari cerobong rumah-rumah dan suara tawa anak-anak, tapi tidak ada satupun yang memanggil namanya lagi. Suatu hari, ia mencoba berjalan ke tengah desa. Begitu langkahnya terdengar, orang-orang mulai berbisik. Itu dia, anak yang membakar monster itu. Tapi siapa tahu kapan dia kehilangan kendali lagi. Rio menunduk, berusaha tidak peduli. Ia hanya ingin berbicara dengan seseorang, siapapun yang masih percaya padanya. Tapi begitu ia mendekat, semua orang mundur. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya pelan. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya menatapnya dengan takut. Bahkan anak-anak kecil yang dulu bermain dengannya kini bersembunyi di balik kaki ibu mereka. Hatinya hancur. Aku menyelamatkan mereka, tapi kenapa mereka melihatku seperti monster? Langkah kaki berat mendekat. Kaze, anak kepala desa yang dulu menertawakannya. Namun kali ini wajahnya tak lagi sombong. "Rio, aku tak tahu harus bilang apa. Kau menyelamatkan kami, tapi orang-orang takut. Mereka pikir kau bukan manusia lagi." Rio menatap Kaze, matanya sayu. "Kau juga takut padaku?" Kaze terdiam sejenak, lalu menunduk. Aku tak tahu." Itulah jawaban yang paling menyakitkan. Bukan kebencian yang menusuk Rio, tapi ketakutan dari orang-orang yang ia ingin lindungi. Malamnya, Rio berdiri di tepi tebing memandang desa yang kini dipenuhi cahaya lentera. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma hujan dan debu. Di dalam hatinya, suara itu kembali terdengar. Suara dalam yang dalam dan berwibawa. Suara Raja Naga. "Sekarang kau tahu, Rio, kekuatan besar membawa kesepian. Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami, tapi jangan biarkan hatimu ikut terbakar oleh amarah." Rio mengepalkan tangan. "Aku hanya ingin diterima, bukan disembah, bukan ditakuti." Itulah ujianmu. Kau bukan lagi manusia sepenuhnya, tapi hatimu masih murni. Selama hatimu tetap lembut, api di dalam dirimu tak akan membakar dunia, melainkan meneranginya. Air mata Rio menetes, jatuh bersama angin malam.
Ia menatap langit, di mana awan mulai tersibak, memperlihatkan bintang pertama malam itu. "Kalau ini jalanku," ucapnya lirih, "aku akan menjalaninya sendiri." Dengan langkah berat, ia meninggalkan desa yang pernah menjadi rumahnya. Bayangannya perlahan menghilang di balik kabut, tapi dari kejauhan, cahaya merah samar masih bersinar dari dadanya. Tanda bahwa Raja Naga masih hidup di dalam dirinya. Tahun-tahun berlalu, sejak Rio meninggalkan desa Raizan. Dunia berubah, kerajaan runtuh, negeri-negeri saling berperang, dan makhluk kegelapan mulai muncul dari celah dunia lama. Namun di antara kekacauan itu, tersebar legenda tentang seorang pria misterius dengan mata merah dan api di tangannya. Mereka menyebutnya Sang Penjaga Langit. Rio kini bukan lagi anak lemah yang ditertawakan. Rambutnya panjang, sorot matanya tenang, dan di punggungnya terdapat simbol naga bercahaya. Ia hidup di antara pegunungan, berlatih, meditasi, dan mempelajari arti kekuatannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, luka masa lalu belum benar-benar sembuh. Suatu malam, langit berguncang. Awan hitam menutupi bulan, dan dari kegelapan itu muncul sosok mengerikan. Ragnar, iblis purba yang ingin menelan dunia. Api hitam menyebar di langit, menghancurkan desa-desa, termasuk Raizan, tempat asal Rio. Ketika kabar itu sampai padanya, Rio terdiam lama. "Desa itu," bisiknya lirih, "tempat aku dibenci, tapi juga tempat aku dilahirkan." Ia menatap cakawara yang membara. Dalam matanya ada kesedihan, tapi juga tekad. "Aku tak akan biarkan sejarah berulang. Kali ini, aku akan melindungi mereka meski mereka tak menginginkanku." Rio terbang menembus langit. Sayap naga api membentang megah. Suara raungan naga bergema membuat tanah bergetar. Saat ia tiba di Raizan, desa itu sudah diselimuti asap. Ragnar berdiri di tengah reruntuhan, tertawa. "Raja Naga, akhirnya kau keluar dari persembunyianmu. Tapi lihatlah dunia ini, tak pantas kau lindungi. Mereka takut padamu, dan tetap kau datang menolong mereka." Rio menatap tajam. "Aku tahu mereka takut, tapi ketakutan mereka bukan alasan untuk membiarkan dunia hancur." Api merah membara di tubuhnya, semakin terang hingga menyaingi langit. Suara Raja Naga terdengar samar di telinganya. "Inilah waktumu, Rio. Waktumu untuk menjadi dirimu yang sejati." Dengan raungan penuh semangat, Rio melesat ke depan. Tubuhnya berbadu dengan energi naga purba, membentuk sosok Raja Naga sejati, naga api raksasa dengan mata emas yang menyala. Ragnar berteriak, melancarkan serangan terakhir, tapi Rio menjawabnya dengan semburan api putih yang memurnikan segalanya. Ledakan besar mengguncang langit, cahaya meliputi dunia. Dan ketika debu mereda, Rio berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya lemah, tapi senyumnya tenang. Penduduk desa yang selamat mendekat perlahan. Tak ada lagi ketakutan di mata mereka, hanya rasa kagum dan syukur. Seorang anak kecil berkata pelan, "Dia bukan monster, dia pahlawan." Rio menatap mereka, menunduk perlahan, lalu menatap langit yang mulai cerah. Akhirnya, katanya pelan, "Aku bukan lagi manusia lemah. Aku Raja Naga, bukan untuk berkuasa, tapi untuk melindungi." Angin berhius lembut membawa abu dan cahaya pagi. Dari kejauhan, raungan naga terdengar, bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai simbol harapan. Dan begitulah akhir dari kisah Rio, sang manusia lemah yang ternyata adalah Raja Naga yang bereinkarnasi. Ia memulai hidupnya sebagai sosok yang dipandang rendah, dihina, bahkan ditakuti oleh orang-orang yang ia lindungi. Namun pada akhirnya, dialah yang berdiri tegak saat dunia hampir hancur. Kisah Rio mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang otot, senjata, atau api yang membakar, melainkan tentang hati yang tidak menyerah, bahkan ketika seluruh dunia menolak kita.
Kadang yang terlihat lemah justru menyimpan kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Setiap luka membentuk kekuatan baru. Setiap hinaan bisa menjadi bara semangat. Dan setiap ketakutan bisa berubah menjadi keberanian yang melindungi dunia. Rio mungkin hanyalah tokoh dalam kisah ini, tapi semangatnya hidup di dalam setiap kita. Di dalam hati yang berani bermimpi, di dalam jiwa yang tidak pernah berhenti berjuang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga kisah Rio memberi kalian inspirasi dan semangat untuk terus melangkah apapun pandangan orang lain terhadapmu. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah epik selanjutnya di channel ini. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar, Masya Allah, jika kamu merasa terinspirasi oleh perjalanan Rio dan ingin menyalakan naga kebaikan di dalam hatimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, karena setiap jiwa punya api yang menunggu untuk menyala.